Berarti kan baiklah saya lanjutkan saja. Biden dan Willett pada tahun 2002 itu mendorong penggantian laporan laba rugi dengan laporan ad statement, atau maksudnya itu bentuk laporan keuangannya itu yang lebih cocok dengan akuntansi Islam adalah value add statement, bukan laporan laba rugi konvensional. Jadi latar belakang dari rumusan tersebut yaitu lebih menekankan kepada hubungan yang alami dalam aktivitas ekonomi dan tidak menekankan pada prinsip persaingan. Dan ini sejalan dengan prinsip agama seperti keadilan dan kejujuran yang sesuai dengan prinsip syariah. PAS ini merumuskan kembali informasi yang ada di dalam laporan laba rugi dan memberikan penekanan terhadap pembagian kesejahteraan kepada kelompok lingkungan entitas dibandingkan hanya kemakmuran bagi segelintir pemegang modal saja. Selanjutnya yaitu penggunaan kerangka syariah yang diperlukan dalam penyusunan konsep Islamic Social Reports yang memenuhi tujuan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Dari tujuan tersebut, itu yaitu berupa untuk menunjukkan akuntabilitas kepada Tuhan dan komunitas masyarakat. Kemudian untuk meningkatkan transparansi dari aktivitas bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan spiritual dan pembuat keputusan. Selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi perbankan syariah. IAI mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK pada tahun 2007. IAI berusaha memisahkan PSAK konvensional dan PSAK syariah dengan mengelompokkan dalam dua blok penomoran. Yang pertama, PSAK konvensional menggunakan blok nomor 1 sampai 100, dan yang kedua itu PSAK syariah menggunakan blok nomor 102 sampai 200. IAI juga merumuskan konseptual baru untuk PSAK syariah, yaitu dengan menyusun kerangka dasar penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan syariah atau KDPPLKS. Nah, ini 11 PSAK syariah yang telah dirumuskan oleh IAI. Selanjutnya, Malaysia melalui Malaysian Accounting Standard Board mengeluarkan FRSI 1 tahun 2004 tentang Presentation of Financial Statement of Islamic Financial Institution, dan tujuannya itu menyediakan pedoman bagi penyusun laporan keuangan dalam menyiapkan laporan keuangan bagi pengguna, investor, depositor, dan stakeholder lain untuk pembuatan keputusan. Yang kedua, melakukan harmonisasi terhadap praktik-praktik akuntansi khususnya dalam hal kepatuhan terhadap syariah. Selanjutnya, menjembatani adanya kesenjangan antara International Accounting Standard dan standar-standar yang dikeluarkan oleh AAOIC. Selanjutnya, memastikan adanya tingkat perbandingan dalam kegiatan operasional dan kinerja keuangan di antara lembaga-lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir, mempromosikan pertumbuhan yang sehat dari pasar modal. Nah, selanjutnya ini adalah evaluasi terhadap laporan-laporan perbankan syariah. Itu ada modifikasi-modifikasi yang dilakukan terhadap laporan keuangan konvensional dalam rangka kepatuhan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, perbankan syariah di Indonesia dan Bahrain memiliki kesamaan perlakuan akuntansi. Yang kedua, melakukan modifikasi neraca dengan merubah persamaan akuntansi berdasarkan rekomendasi dari AAOIP. Persamaan akuntansinya itu ada aset sama dengan hutang plus
rekening investasi tidak terikat, dan ekuitas. Nah, ini gambar dari evaluasi terhadap penyajian dan pengungkapan pada laporan tahunan perbankan syariah. Kan tadi di sini dituliskan perbankan Indonesia dan perbankan Bahrain itu memiliki persamaan kan. Nah, di sini juga terlihat beberapa persamaannya dan diikuti oleh Bank Malaysia sama Pakistan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Liana. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Atika yang selanjutnya, yaitu laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil usaha. Jadi PSAK Syariah nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan asumsi bahwa pencatatan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah menggunakan akrual basis. Hal ini dilakukan karena perbankan syariah tidak dibenarkan mendistribusikan pendapatan atau keuntungan yang bukan menjadi hak perbankan syariah. Dengan kata lain, pendapatan atau keuntungan yang sifatnya masih pengakuan dan belum secara real diterima oleh perbankan syariah tidak diperkenankan untuk dijadikan dasar untuk perhitungan porsi bagi hasil usaha. Selanjutnya, ini ada contoh laporan rekonsiliasi pendapatan dari dan bagi hasil Bank Islam dari ABC untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2008. Jadi di sini terdapat pendapatan usaha utama, yaitu pertama pengurangan. Pengurangannya itu ada kas yang belum diterima, yaitu ada pendapatan margin mudharabah, lalu ada pendapatan istisna dan hak bagi hasil. Lalu ada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Setelah itu ada pendapatan sewa, setelah itu dikurang. Lalu untuk penambahannya itu ada penerimaan dari margin murabahah, istisna, dan pendapatan sewa. Dari penerimaan piutang bagi hasilnya itu ada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Lalu dijumlah. Setelah itu untuk mendapatkan hasil dari bagi hasilnya itu jumlah pengurangan dengan jumlah penambah dijumlahkan. Setelah itu mendapatkan 1.500.000. Selanjutnya ya, baik. Saya lanjutkan. Yang berikutnya ada laporan pertanggungjawaban sosial. Nah, laporan pertanggungjawaban sosial ini ada 4 ya. Laporan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Yang kedua, laporan tentang pengembangan sumber daya insani dan kesejahteraannya. Ketiga, ada pengungkapan aktivitas pengembangan komunitas masyarakat. Dan yang keempat itu ada laporan Dewan Pengawas Syariah. Kita bahas dari yang pertama dulu. Laporan berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Kita ambil contoh dari Bahrain Islamic Bank yang menjelaskan secara jelas kebijakan dalam mengalokasikan keuntungannya secara periodik dari kegiatan operasional perusahaan sejak tahun 1979. Nah, bank tersebut ini telah memainkan peran dalam yang cukup signifikan dalam pengembangan dan perbaikan masyarakat Bahrain pada semua tingkatan masyarakat saat ini, dan akan melanjutkan kebijakannya tersebut dengan cara terbaik sesuai dengan kemampuannya.
Tapi namun demikian, bank tersebut tidak memberikan informasi yang jelas mengenai jumlah alokasi keuntungan yang diberikan kepada masyarakat tersebut. Bank ini hanya secara implisit menjelaskan bahwa terdapat sumber dana non-halal dan zakat yang digunakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas sosial tersebut. Nah, bahasan yang kedua ini ada laporan tentang pengembangan sumber daya insani dan kesejahteraannya. Nah, sebenarnya hampir semua laporan tentang pengembangan sumber daya insani ini, hampir semua perbankan syariah yang diteliti hanya melaporkan aktivitas pengembangan sumber daya insaninya dalam bentuk berita singkat dengan bentuk reportase dan semacamnya. Tidak ada informasi secara detail mengenai alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya insani dan kesejahteraannya. Nah, yang ketiga, bahasa yang ketiga itu ada pengungkapan aktivitas pengembangan komunitas masyarakat. Nah, laporan ini berisi tentang informasi aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, aktivitas-aktivitas ini juga dikelola dengan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan ekonomi dari sektor real seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan lainnya. Nah, tidak ada perbankan syariah yang melaporkan aktivitas-aktivitas ini. Alasannya yang mungkin diungkapkan dalam hal ini adalah bahwa letak perbankan syariah sebagian besar di kawasan perkotaan, di mana jauh dari masyarakat desa dan pinggiran. Nah, yang keempat ini ada laporan Dewan Pengawas Syariah yang isinya tentang menjelaskan tentang audit syariah sebagaimana proses sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan aktivitas-aktivitas ekonomi seperti sosial ekonomi, keagamaan, terus juga keuangan, dan lainnya. Untuk memperoleh tingkat keyakinan tertentu antara bukti-bukti pemeriksaan dan prinsip-prinsip syariah, dan mengkomunikasikannya kepada para pengguna laporan audit. Oke, next. Mungkin langsung kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya juga, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah ini satu dan lain hal itu tidak memiliki kesamaan dalam menyajikan dan mengungkapkan kinerja keuangannya serta aktivitas-aktivitas non-keuangannya. Nah, ini kita ambil contoh perbankan syariah yang di Bahrain dan Indonesia itu cenderung mengikuti standar-standar AWV, meskipun Indonesia memiliki standar akuntansi keuangan sendiri, yaitu yang tadi dibahas PSAK Syariah. Nah, selanjutnya, kalau Bahrain ini sebagai tempat sekretariat AWV yang ingin menunjukkan komitmennya untuk mengimplementasi standar-standar AWV secara menyeluruh. Ya, namun demikian, kedua bank ini tidak sepenuhnya menunjukkan kelengkapan penyajian dan pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial dan Dewan Pengawas Syariah. Itu aja sih kesimpulannya. Mungkin bisa dikembalikan pada Mas Ulis. Terima kasih. Ada yang mau bertanya atau lainnya? Jadi umum yang kelompok 7 tadi terkait dengan penyajian dan pengungkapan ya, penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan. Jadi ada dua hal yang terkait dengan penyajian tadi adalah ya komponen-komponen apa saja yang disajikan, di mana pada paper tersebut berusaha membandingkan antara satu bank dengan bank yang lain itu sebetulnya punya perbedaan gitu ya, perbedaan dalam konteks penyajian maupun pengungkapannya. Karena memang di bank syariah kan hal-hal yang diungkap lebih banyak ya, jauh lebih banyak karena tidak hanya terkait dengan aspek-aspek yang sifatnya komersial saja, tapi juga ada aspek yang sifatnya sosial, corporate social responsibility,
aspek yang terkait dengan ibadah, zakat, ya, termasuk dana kebajikan dan lain sebagainya juga ikut diungkapkan. Nah, ini yang mungkin kemarin juga Anda sudah ada tugas terkait dengan membandingkan antara laporan keuangan di bank syariah dan bank konvensional. Wah, harapannya wawasannya jadi lebih banyak pada saat kita membaca laporan di bank syariah itu jadi lebih luas ya, cakupannya jadi lebih luas, tidak terbatas pada hal-hal yang sifatnya komersial saja, tapi aspek-aspek lain, sosial kemasyarakatan, kepedulian terhadap lingkungan, pemenuhan terkait dengan kewajiban sebagai muslim misalnya dengan adanya zakat misalnya, itu juga terfasilitasi. Selain itu juga di situ juga ada terkait dengan bagaimana cara menghitung bagi hasil. Memang kemudian ada bank syariah yang kemudian mengungkapkan. Jadi kalau saya bicara terkait dengan dua hal ya, menyajikan itu hal-hal yang memang di dalam laporan keuangan itu harus disajikan. Misalnya tadi ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, itu adalah penyajian. Tapi hal-hal yang lebih detail lagi, mungkin karena laporan keuangan itu hanya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar misalnya ya. Padahal kan transaksi di lembaga keuangan syariah itu banyak dan dia punya sifat yang berbeda-beda, sehingga pada saat dia mengungkapkan maka diperlukanlah namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan itu kita sering sebut sebagai disclosure atau pengungkapan hal-hal yang tidak secara khusus ya, tidak secara maksudnya hal-hal yang belum bisa diungkapkan di dalam laporan utama di neraca karena terbatas jumlah halaman, terbatas rekeningnya, maka kemudian itu akan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Sehingga kalau di dalam laporan keuangan pada saat Anda baca pasti di situ akan disebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan kan gitu ya. Sehingga informasi yang ada di catatan atas laporan keuangan itu akan menambah ya, menambah kelengkapan informasi yang ada di situ. Nah, ini yang dimaui ya, selain kemudian memang Indonesia menjadi salah satu negara atau negara yang punya PSAK syariah sendiri. Selain kemudian AOIV mengeluarkan standar, tapi ya tidak semua negara kemudian mengadopsi. Indonesia tidak mengadopsi sepenuhnya, tapi juga Indonesia mengambil beberapa bagian yang sesuai dengan konteks di Indonesia dan dibuat dalam bentuk PSAK syariah sendiri. Ya, sehingga kalau ditanya standar akuntansi yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah di dunia itu macam-macam gitu ya. Ada yang tadi menggunakan AOIV, ada yang menggunakan standarnya standar barat ya, IFRS. Kalau menggunakan standar barat yang IFRS itu International Financial Reporting, hal yang sifatnya khusus tidak terlalu nampak karena dia menggunakan standar konvensional laporan keuangannya. Tapi kalau dia menggunakan PSAK syariah seperti Indonesia atau menggunakan AOIV, maka beberapa hal khusus itu akan tampak. Ya, kenapa? Karena memang mereka menyusun standarnya, mereka dalam hal ini adalah AOIV dan PSAK syariah disusun memang berdasarkan karakteristik yang spesial di dalam lembaga keuangan syariah. Sementara kalau dia menggunakan standar akuntansinya barat, maka kekhasan di dalam laporan keuangan di lembaga keuangan syariah itu tidak muncul, ya, tidak dimunculkan. Karena dia punya fungsi untuk diperbandingkan dengan konvensional juga. Nah, ini nanti pada saat kita menganalisis laporan keuangan akan kelihatan. Itu mungkin tambahan informasi dari saya. Silahkan mungkin ada pertanyaan dulu.
Silakan. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup, saya akan masuk ke materi akuntansi murabahah ya. Mungkin bisa ditutup dulu. Silakan Anda bisa buka bukunya di bagian akuntansi murabahah. Ada di bab 5 ya, bab 5 tentang akuntansi transaksi murabahah. PowerPoint saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, okay. Jadi akuntansi murabahah ya. Jadi kalau saya kira sebagian Anda sudah paham lah terkait dengan murabahah itu apa ya. Jadi jual beli di mana harga perolehan dan keuntungan margin disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah ini menjadi salah satu transaksi jual beli ya berdasarkan prinsip syariah ya. Dimana kalau dalam prakteknya ya bank ini sebagai penjualnya, kemudian nasabah sebagai pembeli. Walaupun kadang bank itu tidak punya barangnya ya, bank tidak punya barangnya sehingga dia harus membeli dari pihak lain ya, dari supplier. Harga yang disepakati adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Nah, ini nanti pada saat bank syariah menjual barang kepada nasabah, maka harus memberitahukan berapa harga beli dan margin. Berapa ya, nanti ada proses penawaran, ada proses penerimaan, ada proses ijab, ada proses qabulnya ya, ada proses penawaran dan penerimaan. Nah, nanti akan ada negosiasi ya antara antara penjual dan pembelinya, itu bisa negosiasi marginnya berapa ya. Kalau kemudian banknya tidak memiliki ya kemudian dia harus beli dulu kepada produsen. Nah, yang dimaksud dengan harga perolehan di sini ya bisa saja harga barang tersebut ditambah dengan biaya untuk memperoleh harga barang. Bisa saja harga perolehan itu ya harga pokok dari barang itu ditambah dengan biaya kirim misalnya, atau kemudian biaya surat-surat yang diperlukan. Kalau kemudian itu misalnya tanah bangunan misalnya, kan ada proses balik nama dari proses jual beli tersebut, maka diperlukan tambahan biaya atas pokok. Nah, itu juga masuk harga perolehan. Jadi kalau ditanyakan harga perolehan ya berarti harga barang ditambah biaya-biaya untuk memperoleh barang tersebut sampai ke tangannya nasabah. Ada biaya kirim, ada biaya tadi ya administrasi, surat menyurat dan lain sebagainya, itu yang memang biaya secara langsung dikenakan kepada nasabah sebagai bagian dari harga pokok dari barang tersebut. Nah, sementara margin nanti merupakan hal yang berbeda, kesepakatan antara dua belah pihak. Murabahah sudah cukup lama gitu ya, difatwakan oleh DSN sudah sekitar 20 tahun ya. Tahun 2000 itu sudah ada ketentuan dengan murabahah, karena murabahah ini menjadi salah satu transaksi yang cukup populer di lembaga keuangan syariah gitu ya. Itu cukup populer. Selain memang dari sisi cara menentukan harga relatif lebih mudah, karena
hanya harga pokok ditambah dengan margin, gitu ya. Harga pokok ditambah dengan margin. Ketemulah harga jual. Tinggal mau berapa lama dilakukan proses angsuran. Ya, mau berapa lama dilakukan proses angsuran, yaitu kemudian nanti angsurannya per bulannya berapa. Secara umum ketentuannya ya tentu akad murabah itu bebas riba. Karena esensinya jual beli barang, bukan uang. Maka kemudian di dalam akad ya harus dicantumkan barang yang diperjualbelikan itu apa, ya. Secara umum barang itu harus dimiliki dulu oleh penjual baru bisa kemudian dijual kepada pembeli, gitu ya. Dalam beberapa kasus bisa jadi barang yang kemudian dibeli memang belum ada, yang penjual harus mengadakan sendiri atau menggunakan jasa pihak lain untuk mengadakan barang tersebut. Maka biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan barang tersebut ya nanti akan masuk menjadi bagian dari harga penjualan yang akan dihitung pokoknya itu. Kalau bank membeli barang yang diperlukan untuk atas nama nasabah, maka dia harus membeli atas nama bank. Dan pembelian itu harus sudah sah dan bebas riba. Bukan kemudian bank itu beli tapi nyicil dengan bunga misalnya, ya tidak bisa. Banknya harus beli dulu secara tunai, harus selesai dulu. Karena di sini banknya bukan bertindak sebagai maklar, tapi banknya sebagai memang pihak yang memiliki barang. Bank harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian, ya, termasuk tadi ya tambahan biaya dan lain sebagainya, termasuk tata cara pembayarannya. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga jual ditambah keuntungan, ya tadi sudah disepakati dua belah pihak. Kemudian nanti sesuai dengan jangka waktunya, bisa tunai bisa tangguh. Tapi biasanya ya praktek dalam secara umum ya dia akan bayarnya tangguh, ya bukan bayar tunai. Dan tunai ya dia beli sendiri saja, nggak perlu menggunakan jasa bank. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan, bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Perjanjian khusus itu bisa jadi seperti ini. Perjanjiannya sifatnya memastikan bahwa nasabah nanti memang akan membeli, ya. Karena tadi diketahui bahwa banknya belum memiliki barangnya, maka banknya akan mengadakan barang itu. Pada saat dia akan mengadakan barang tentu ada risiko. Salah satu risikonya misalnya nanti nasabahnya nggak jadi beli. Nah ini risiko. Kalau ada risiko seperti itu maka harus diamankan dengan perjanjian khusus bahwa memang ya untuk membeli barang dari bank syariah itu dengan spesifikasi tertentu dan punya janji untuk membeli. Kalau tidak jadi pembeli ya nanti berarti ada kerugian yang ditanggung bank yang bisa dikenakan kepada nasabah. Karena memang bank perlu keseriusan dari nasabah, maka bisa saja diadakan perjanjian khusus. Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus dilakukan setelah barang secara prinsip jadi milik bank. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau murabahnya bilwakalah, banknya menitipkan pembelian barangnya kepada nasabah. Boleh enggak? Boleh aja. Tapi pada saat nasabah beli barang itu belum terjadi murabahah, ya. Nasabah membelikan barangnya itu belum terjadi murabahah dengan bank. Dia baru sebatas wakalah. Dia batas mewakili bank untuk membelikan barang. Kemudian barang tersebut diantarkan, ya secara substansi diantarkan kepada bank untuk kemudian dimiliki dulu oleh bank, baru kemudian dijual kepada nasabah. Ya, itu tadi di ketentuan secara khususnya seperti itu. Kalau secara
rukunnya, secara rukun ya prosesnya ya nasabah nanti mengajukan permohonan pembelian barang atau aset tertentu pada bank. Ya, ada surat ya surat itu sudah disediakan oleh bank dan tinggal diisi oleh nasabah. Maka jika bank itu menerima apa yang dipesan oleh nasabah, maka dia akan memberikan dahulu. Ya. Maka pada saat ini sudah terjadi perikatan antara bank dan nasabah. Ada kontrak jual belinya, Bank dibolehkan minta nasabah untuk membayar uang pada saat menandatangani kesepakatan. Bentuknya uang muka ya. Bentuknya uang muka atau down payment. Down payment untuk mengikat nasabah agar serius dan memang ada konsekuensi jika nanti terjadi pembatalan atau menggagalkan pembelian yang menimbulkan kerugian real bagi bank, itu akan dibebankan kepada nasabah. Jadi DP-nya nanti bisa dikurangi sejumlah biaya real yang memang ditanggung oleh bank syariah. Nah, maka di sini disebutkan jika nasabah menolak membeli, maka biaya real harus dibayar dari uang muka itu, dipotongkan. Ya, ini urutan ini nanti perlu kita pahami karena akuntansinya akan mengikuti. Misalnya pada saat bank syariah itu membayar uang muka misalnya, di situ sifatnya baru titipan yang dilakukan oleh nasabah kepada bank. Jadi banknya akan mencatat sebagai titipan. Kalau titipan itu kalau di akuntansi diakuinya sebagai utang karena banknya dititipi uang. Walaupun uang itu sifatnya mengikat nasabah kalau sewaktu-waktu dia menggagalkan dan menimbulkan kerugian. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian, ya, jika uang mukanya ternyata kerugian yang dialami bank karena pembatalan yang dilakukan oleh nasabah, itu ternyata uang mukanya kurang, maka bank bisa meminta sisa kerugian kepada nasabah. Katanya mau beli mobil misalnya, dia sudah memberikan DP 10 juta dari harga mobilnya 150 juta, katakanlah seperti itu. Kemudian nasabahnya membatalkan, padahal mobilnya sudah dibeli oleh bank. Sementara bank tidak bisa pakai lagi, nggak bisa pakai karena memang nggak punya kepentingan. Maka mungkin mobilnya itu akan dijual ke pihak lain atau kemudian dikembalikan kepada dealer. Pada saat dikembalikan ke dealer dikenakan potongannya 15 juta. Berarti orangnya tadi baru ngasih 10 juta, malah banknya sudah mengalami kerugian 15 juta. Maka selisih 5 juta itu bisa diklaimkan kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi atas kerugian. Nah, itu semua harus tertulis ya, karena nanti kalau tidak tertulis nanti bisa jadi ada konflik di belakang hari antara bank dengan nasabah terkait dengan ini. Jika uang muka memakai kontrak urbun ya sebagai alternatif, ya itu namanya urbun. Ya. Kalau menggunakan urbun, maka pada saat nasabah jadi membeli, maka dia tinggal membayar sisa harga. Tapi kalau dia batal membeli, maka urbun tadi, uang muka itu menjadi miliknya bank maksimal sebesar kerugian. Ya, hampir sama tadi ya. Intinya DP itu diperlukan dalam konteks menjaga keseriusan. Kemudian ketentuan yang lain di dalam fatwa itu adanya jaminan murabahah. Jaminan murabahah itu apa bentuknya? Karena ini kan kontrak mungkin jangka panjang, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun kan gitu ya. Maka bank bisa meminta jaminan kepada nasabah. Misalnya kalau itu beli mobil dalam jangka waktu 5 tahun, maka BPKB mobilnya akan menjadi jaminan di bank syariah.
nanti ada perikatan khusus namanya fidusia, ya, ada perikatan fidusia untuk mengikat jaminan dalam bentuk benda bergerak. Kalau benda tidak bergerak seperti tanah bangunan, nanti ada perikatan khusus namanya pengikatan hak tanggungan. Ya, pengikatan hak tanggungan. Yang satu fidusia kalau benda bergerak, kalau ini hak tanggungan. Sehingga bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan yang dipegang. Pertanyaannya, apakah kemudian jaminan itu harus barang yang diperjualbelikan? Nah, ini mungkin ada pertanyaannya. Kalau itu bank syariah menjual rumah kepada nasabah, apakah harus rumah itu yang menjadi jaminan? Sebetulnya tidak. Jadi jaminan tidak harus terkait dengan jaminan tidak harus barang yang memang perjualbelikan itu. Jaminan boleh yang lain. Misalnya jual belinya rumahnya A, objeknya A. Kemudian yang jadi jaminan adalah objeknya B yang dimiliki nasabah sebelumnya. Ya, sehingga B-nya udah ngasih dulu jaminannya kepada bank syariah, jaminan B, kemudian dia jual beli A. Ya sudah. Itu bisa juga dilakukan. Ya, jika pada saat jual beli dia sudah menerima itu jaminannya, bank syariahnya menerima jaminan B, nasabahnya menerima surat A, ya, surat A, objek A yang tadi jadi. Tapi kalau kemudian jaminannya dan objek yang diperjualbelikan sama, ya sudah, berarti misalnya objek yang diperjualbelikan adalah A. Nasabah tidak punya jaminan lain selain itu, ya sudah, berarti jaminan A itu yang akan dipegang oleh bank, ya, walaupun atas namanya sudah beralih, ya. Kalau itu rumah atau tanah berarti atas namanya sudah beralih kepada nasabah, tapi dijaminkan kepada bank syariah. Ya, ini juga terkait dengan murabahah juga sering terjadi, ya, terkait dengan jaminan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang jaminan murabahah. Bisa saya lanjutkan? Oke. Kemudian ketentuan yang lain tentang hutang dalam murabahah. Hutang dalam murabahah. Jika nasabah, ya, menjual barang dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jadi misalnya seperti ini. Tadi misalnya murabahanya belum selesai, gitu ya. Murabahanya belum selesai, nasabah itu menjual barang itu kepada pihak lain. Ya, sebetulnya itu pelanggaran kontrak juga, ya, pelanggarannya. Karena kan harusnya itu diselesaikan dulu baru kemudian dijual. Tapi dalam prakteknya bisa jadi karena tadi, ya, jaminannya yang dipakai itu tidak sama. Jaminannya B, objeknya A. Nah, pada saat objeknya A itu kan sudah dipegang nasabah. Nah, nasabah kapan waktu dia bisa menjual, ya, bisa menjual. Nah, pada saat dijual bisa jadi nilainya turun. Pada saat nilainya turun, ya nggak bisa nilainya turun itu kemudian dikompensasikan kepada bank, nggak bisa. Banknya tahunya adalah harga yang pertama. Ya, artinya walaupun kemudian nasabah mengalami kerugian pada saat menjual, maka dia tetap harus menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Bagaimana sebaliknya kalau nasabahnya malah untung pada saat menjual itu? Dia belinya dari bank syariah 100, dijualnya malah 125, dia malah untung. Oh ya sudah, itu menjadi haknya nasabah. Walaupun secara ini nggak etis, ya, nggak etis. Harus diselesaikan dulu. Jika nasabah menjual barang sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya. Ya, artinya, ya, ini bicaranya Pak etika, ya, etika saja. Apakah dia pada saat barangnya dijual itu dia harus segera melunasi? Ya, itu tergantung perjanjiannya. Kalau perjanjiannya menyatakan bahwa selesainya masih
beberapa bulan ke depan, ya bisa jadi nanti nasabah akan menyelesaikannya beberapa bulan ke depan. Jika menyebabkan kerugian, ya kemudian tetap harus mengganti sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada prinsipnya nanti nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Artinya kalau terjadi penjualan sepihak oleh nasabah dan mengalami kerugian, nggak boleh kerugiannya dikompensasikan kepada bank, karena banknya nggak tahu apa-apa. Begitu pula ya dilarang untuk kemudian memperlambat. Nah, terkait dengan pembayaran angsuran, nasabah tidak diperkenankan untuk menunda-nunda penyelesaian utangnya pada saat posisinya itu sebetulnya dia punya kemampuan untuk membayar. Ya, jika nasabah dinyatakan pailit dari gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup. Ya, nah, ini juga bisa saja terjadi banknya nasabahnya dituntut pailit oleh kreditor yang lain misalnya. Ya, bisa saja banknya memberikan keringanan, tapi mungkin dia tetap punya hak untuk meminta tagihan kepada nasabah. Kemudian ada ketentuan uang muka. Uang muka itu tadi sudah diungkapkan, boleh minta uang muka boleh pada nasabah. Tadi nasabah mau pesen rumah misalnya, membeli rumah kepada bank, ya banknya boleh minta uang muka sebagai salah satu jaminan. Jaminan apa? Jaminan atas keseriusan dalam proses jual beli. Besarnya ya tentu berdasarkan kesepakatan. Jika nasabah membatalkan akad, nasabah harus mengganti rugi kepada lembaga keuangan syariah dari uang muka tersebut sesuai dengan kerugian realnya. Jika uang muka lebih kecil dari kerugiannya, maka bank bisa meminta tambahan tadi sudah. Jika lebih besar, maka bank harus mengembalikan kelebihannya. Kemudian hal lain yang kemudian mungkin terjadi di dalam murabaha adalah adanya diskon. Diskon dari supplier. Diskon dari supplier prinsipnya merupakan haknya nasabah. Di sini sudah jelas. Diskon dari supplier merupakan haknya nasabah. Ya. Kenapa? Karena prinsipnya diskon itu ada karena ada proses pembelian atau pemesanan barang dari nasabah. Tadi kalau ada tambahan biaya juga akan dikenakan kepada nasabah. Tapi kalau ada diskon ya kemudian nanti harusnya dipotong. Jika terjadi setelah akad, diskonnya itu didapatnya setelah akad, bisa akad rampung, selesai, jual beli dengan nasabah, tiba-tiba suppliernya memberikan diskon. Maka pemberian diskon sesuai dengan persetujuan dalam akad. Diperjanjikan apa enggak? Ya sebaiknya kalau memang itu sudah tahu nanti kira-kira ada diskon, ya bisa saja diperjanjikan. Misalnya nasabahnya dapat 50%, banknya 50% dari diskon itu. Nah itu kalau dalam konteks diperjanjikan. Kalau nggak diperjanjikan, misalnya itu miliknya nasabah mutlak. Ya, miliknya nasabah. Kalau nasabahnya nggak ketemu orangnya, karena ini udah lama, baru kemudian ngasih diskon, ya diumumkan dulu sampai kemudian nasabahnya ketemu. Kalau nggak ketemu ya sebetulnya tidak boleh diakui sebagai pendapatannya bank. Diskonnya dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Kemudian ada denda, ini juga penting ini. Apakah nanti kalau nasabah menunda-nunda pembayaran akan dikenakan denda?
maka sanksi yang dikenakan pada nasabah yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran. Kalau nasabahnya tidak mampu dan punya kendala, ya sebetulnya dia tidak dikenakan denda. Tidak dikenakan denda. Tapi kalau kemudian nasabahnya mampu tapi menunda-nunda, ya, nasabahnya mampu tapi menunda-nunda, dia berhak untuk dikenakan denda dengan tujuan untuk mendisiplinkan nasabah. Ya, tapi denda itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, ini hal penting juga nanti, karena ini mencatat akuntansinya akan mengikuti aturan-aturan ini ya. Jadi kalau ada denda nanti dia tidak boleh diakui sebagai pendapatannya Bank Syariah, tapi dimasukkan ke dalam dana sosial, ya, dana sosial, dana kebajikan namanya. Jadi denda itu tidak boleh diakui sebagai pendapatannya bank, tapi diakui sebagai dana sosial. Cukup jelas ini. Tapi kalau nasabah memang nggak mampu, ya sudah diberi kelonggaran waktu. Seperti sekarang misalnya terjadi COVID, pandemi, banyak UMKM yang tidak mampu untuk menyelesaikan biaya, maka diberikan tenggat waktu, diperpanjang waktunya angsuran, diberikan libur dulu angsuran, misalnya 3 bulan sampai 6 bulan, itu ketentuannya OJK sudah ada. Tapi tidak mengurangi pokok, ya, tidak mengurangi dan tidak menambahkan juga, walaupun waktunya nambah, ya, tidak mengurangi pokok dan tidak menambah pokok. Nah, ini biasanya dilakukan saat ini ya baru sifatnya penundaan, karena kalau kemudian mengurangi pokok, bank syariahnya juga bermasalah nanti ya, bermasalah dalam konteks operasionalnya juga kemudian bermasalah, karena dia tetap harus menggaji pegawai, harus membayar operasional dan lain sebagainya. Ya, nanti kalau langsung dipotong gitu ya kasihan juga dari bank syariahnya. Sehingga yang dilakukan ya menunda itu pun sebetulnya sudah cukup berat juga bagi bank syariah. Karena pada saat terjadi penundaan pembayaran, maka dia tidak mendapatkan pendapatan, otomatis haknya nasabah yang nabung juga berkurang, otomatis juga operasional untuk pendapatan operasional juga berkurang. Itu dampaknya seperti itu. Kemudian ada ketentuan lain terkait dengan potongan pelunasan. Nah, karena ada disepakati pokok dan margin, ya misalnya harga barangnya 100, marginnya 50 kan gitu. Disepakati nanti akan diselesaikan dalam 1 tahun. Tapi dalam perjalanan baru setengah jalan nasabahnya punya uang, kemudian dia mau melunasi. Berapa yang dia harus lunasi? Yang dia harus lunasi harusnya adalah sama seperti pokok dan margin yang disepakati di awal. Mau dipercepat atau tepat waktu sebetulnya sama. Sehingga prinsipnya, esensinya, potongan pelunasan itu nggak ada. Dan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Misalnya begini, nanti kalau kamu bisa melunasi lebih awal, maka kemudian akan saya berikan keringanan. Nah, itu tidak boleh, itu di akad tidak boleh ditulis adanya perjanjian potongan atas pelunasan di awal, itu nggak boleh. Ya, jadi karena harga pokok dan margin sudah disepakati, ya sudah, itu harus disepakati, harus dilaksanakan. Nah, ini kadang-kadang yang membuat seolah-olah bank syariah itu lebih mahal daripada bank konvensional di mata nasabah yang mau melakukan pelunasan di awal. Karena merasa, loh, kalau di konvensional itu paling saya harus hanya membayar berapa kali bunga selesai, misalnya 3 kali bunganya selesai. Ini kok harus semua dibayar semua kan gitu. Ini kadang-kadang jadi. Saya break sebentar ya.
Ya, saya lanjutkan sebentar dulu ya. Jadi tadi potongan pelunasan tadi tidak boleh diperjanjikan gitu ya. Nah, bagaimana jika terjadi pelunasan di awal, maka besarnya potongan itu diserahkan oleh bank ya. Tapi nasabahnya nggak boleh maksa gitu. Nasabahnya nggak boleh maksa. Dia cukup memberitahukan saya akan melakukan pelunasan di awal. Ya, mohon kebijakan gitu aja. Mohon kebijakan dari Bank Syariah. Jika ada potongan, jika ada, bukan kemudian harusnya ada potongan. Nah, itu kalau secara akadnya sudah sebetulnya melanggar, karena mau nggak mau sebetulnya Bank Syariah itu taunya ya dia sudah menghitung berapa margin yang disepakati gitu ya. Jadi kalaupun ada potongan itu merupakan kebijakan dan pertimbangannya Bank Syariah. Yang ini kadang tidak mudah diterima oleh nasabah. Kalau dia kemudian membandingkan dengan pola yang ada di konvensional. Padahal kalau dibandingkan dengan pola yang ada di konvensional ya sebetulnya dengan murabahah ini mereka sudah punya ketenangan karena marginnya sudah jelas, relatif sudah tidak ada fluktuasi terkait dengan margin kan gitu ya, karena margin itu sudah fix. Sementara kalau di bank konvensional dia masih punya kemungkinan ada fluktuasi bunga bank. Kalau bunga banknya naik ya angsurannya bisa naik gitu ya. Sebaliknya kalau turun biasanya turunnya lama. Tapi kalau misalnya Bank Indonesia kemudian menaikkan suku bunga ya tiba-tiba kemudian dia bulan berikutnya bank itu sudah menaikkan. Tapi kalau Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga, biasanya respon dari bank konven itu lambat untuk kemudian segera menurunkan. Dia menggunakan prinsip kehati-hatian ya, kehati-hatian. Tapi dari sisi nasabah merasa rugi kan gitu. Tapi kalau nasabah kita kan relatif dia rasional sehingga kadang-kadang banding-bandingkan itu ya sesuatu yang wajar, biasalah dia banding-bandingkan. Konven kayak gini, syariah seperti ini. Konven ada biaya administrasi yang syariah ada juga kenapa kan. Maunya kalau bank syariah itu harusnya murah, ya murah itu identik dengan syariah gitu ya. Padahal ya belum tentu ya, artinya apakah kemudian murah itu sama dengan syariah itu jadi masalah nanti kalau kemudian seperti itu. Tapi itulah nasabah kita ya memang seperti itu. Nah ini kalau konsep murabah dan BBA saya kira ini sudah cukup lama aja, sudah cukup banyak juga dibahas murabah dan BBA baik bitamal ajil ya. Kalau murabah itu bisa diangsur, bisa sekaligus dibayar. Kalau baik bitamal ajil itu pasti diangsur. Ya, pasti diangsur. Secara prinsip seperti itu. Nah, ini kadang-kadang antara bunga dan jual beli ini ada perbedaan ya. Margin itu dianggapnya sama dengan bunga, padahal beda. Intinya kalau bunga kan munculnya dari utang piutang, kalau margin kan dari jual beli ya. Jual beli itu dihalalkan, kalau riba itu diharamkan. Nah, ini yang prinsip utama yang mungkin nanti perlu Anda perhatikan. Nah, pengakuan aset yang diperoleh, aset itu nanti di dalam laporan keuangan, aset murabah itu disendirikan, ada akunnya namanya aset murabah. Kalau namanya aset murabah berarti itu aset yang diakui dan nantinya akan dijual kembali, itu namanya aset murabah. Karena nanti ada aset yang digunakan sama-sama, misalnya gedung ya, sama-sama gedung, yang satu sebagai kantornya Bank Syariah, yang satu akan dijual. Kalau sebagai kantornya Bank Syariah ya asetnya sebagai aset tetap Bank Syariah. Sementara kalau dijual kembali namanya aset murabah. Nah, jadi nanti murabah ini juga nanti ada beberapa kondisi ya. Kondisi aset murabah itu pada saat diterima nilainya turun, atau mungkin kebalikan nilainya juga naik. Nah, nanti akan ada cara menjurnalnya. Cara menjurnalnya ada caranya bagaimana pada saat aset murabah itu naik nilainya, pada saat turun bagaimana, kompensasinya kemana. Ya, kalau turun ya berarti ada selisih kerugian ya. Atau kemudian kebalik, selisih naik. Kemudian pada saat dia diberikan
pada nasabah, maka akan muncul namanya piutang murabah. Ada muncul piutang. Piutang itu isinya dua, ada pokok dan margin. Ada piutang murabah. Nanti kalau Anda lihat di laporan posisi keuangan di sisi kiri itu nanti akan ada piutang murabah. Berarti kalau piutang murabah itu artinya bahwa ini sejumlah dana ini dalam bentuk aset murabah sudah diserahkan kepada nasabah dan nasabahnya punya piutang sebesar sekian kepada Bank Syariah. Nanti kalau terjadi pembayaran pokok dan margin, maka piutang murabah ini akan berkurang. Ya, maka piutang murabah ini nanti diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kalau tadi harganya pokok 100, marginnya 50, berarti 150, berarti piutang murabahnya adalah 150. Piutang murabah akan berkurang pada saat terjadi pembayaran pokok dan margin. Keuntungan murabah itu kan nanti bentuknya margin ya. Pada saat disepakati di awal, marginnya itu belum diterima, cashnya itu belum diterima. Cashnya baru diterima pada saat terjadi angsuran. Angsuran nanti biasanya ada dua aspek yang diangsur, ya, pokok dan margin. Pada saat marginnya diangsur, nah itu merupakan keuntungan murabah yang secara kas sudah diterima. Nah kalau itu sudah diterima, maka nanti keuntungan itu akan diberikan juga dibagi hasilkan kepada nasabah yang punya tabungan atau deposito. Nah dari sini nanti. Tadi ini potongan tadi, kalau potongan dari pemasok maka diakui sebagai harga perolehan. Artinya itu menjadi haknya nasabah. Ya. Langsung diakui. Ini denda tadi sudah. Ini juga. Ya. Nah, silakan nanti di latihan soal sebentar, Pak. Nanti Anda pelajari di jurnal-jurnal ini ya, di jurnal-jurnal standar ini ada berapa jurnal pada saat pembayaran uang muka. Nanti jurnalnya adalah uang muka kepada supplier. Ini pada saat penjual ini Bank Syariah membeli dari supplier. Ya. Kemudian pada saat perolehan barang murabah, ya barangnya masuk sebagai aktiva murabah, uang mukanya berapa, kemudian kasnya berapa. Kasnya adalah sisa yang harus dibayarkan seharga murabah. Misalnya harga barangnya 100 gitu ya. Dia ngasih uang muka 20, ya berarti sini 20, kemudian kasnya 20. Ini dari sisi ini ya. Nanti kalau Anda perhatikan ini dari sisi jurnal ini dari sisi Bank Syariah. Jadi yang mencatat ini adalah Bank Syariah. Yang Anda perhatikan itu, ini yang mencatat adalah Bank Syariah. Jadi Anda harus berpikir bahwa kalau Bank Syariah bayar kepada supplier berarti kasnya berkurang, kemudian dia punya titipan uang muka. Ya, titipan uang muka. Ini juga di aset ini, di aset. Aset ada uang muka pada supplier. Sementara pada saat dia dapat barang, dia harus lunasi tadi harganya 100, sudah dibayar 20, tinggal 80. Berarti kasnya misalnya 80 di sini, ini 20. Uang mukanya, nah persediaan. Ya. Nah ini kalau pada saat dibatalkan, sebagian uang mukanya kembali. Ya, kalau kemudian terjadi pembatalan, kasnya kembali, ya, ada beban operasional, ini kerugian yang real, ya, real. Kemudian jika terjadi penurunan nilai aktiva karena rusak dan lain sebagainya, akan ada kerugian penurunan nilai aktiva murabah. Ini masuknya di laba rugi nanti. Kemudian persediaannya juga akan turun. Senilai berapa penurunannya? Tadinya 100, turun karena rusak jadi 80. Berarti persediaannya jadi turun 20, kerugiannya 20. Nah, pada saat penjualan kepada nasabah, kalau secara tunai ya kemudian kas, dia menerima kas dari nasabah, katakanlah harganya 100, margin 50, berarti dia terima 150. Kalau 150 berarti kasnya terima 150, persediaannya tadi 100,
yang jadi pendapatan margin murabahnya 50. Ini kalau tunai. Kalau angsuran pada prinsipnya sama, cuma mungkin nilainya akan berbeda. Kalau angsuran di sini bukan kas yang diterima, tapi kemudian piutang murabahnya muncul. Piutang murabahnya muncul. Kemudian margin murabah tanggungan ini artinya margin murabah yang sudah diakui tapi belum diterima. Tadi 150, piutang murabahnya 150, marginnya 50, persediaannya 100. Nah, ini perbedaan kalau ini pembayaran secara tunai, kalau ini secara angsuran. Kalau ini secara tunai ya dia secara kas sudah terima uangnya. Tapi kalau secara angsuran dia belum terima uangnya, dia baru. Nah, ini berapa jurnal standar, nanti silahkan Anda pelajari. Nanti bersama Mbak Putri akan dilanjutkan dengan aplikasi akuntansi murabah dengan contoh, misalnya ini ada pembelian sebuah kendaraan, misalnya kendaraan harganya 110 juta gitu ya. Ya. Banknya beli dulu dari supplier 110 juta, kasnya sudah keluar ya. Ini kalau kemudian dibayar melalui rekening bisa jadi seperti ini bentuknya. Ya, ada beban tambahan ngurus ini, ngurus surat-surat, tambah lagi 5 juta asetnya. Jadi kalau asetnya diakumulasi ini 115 juta ini, karena ada aset 110 ditambah 5 juta. Nah, ini ilustrasi jika terjadi penurunan dan lain sebagainya. Silakan nanti untuk latihan soal Anda kerjakan ya, setelah kemudian mempelajari ini. Dan soalnya nomor berapa tadi? Ya, ini di latihan soal yang ini nanti Anda kerjakan. Ya. Sambil Anda pelajari dulu ya untuk penjurnalan. Nanti kita bahas di pertemuan ke depan sambil Anda latihan soal nanti. Ada pertanyaan? Mbak Putri sudah absen semua ya, Mbak Putri ya? Sudah, Pak. Nanti di WA ke saya yang tidak masuk hari ini. Kemudian nanti tolong dibantu untuk ini nanti untuk latihan soal yang akuntansi murabah ya. Ya, boleh, Besok Pak. kalau belum jelas di pertemuan yang hari Kamis nanti kita perdalam lagi untuk jurnal-jurnalnya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu untuk pertemuan siang hari ini. Marilah kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cukup ya.